Ibu Gu, kabar gembira yang luar biasa. Tuan Gu, sebelumnya di rumah sakit kami menyimpan sperma, karena kelalaian rumah sakit kami, menyebabkan seorang wanita hamil anak Tuan Gu, dan itu kembar 3. Ulangi lagi. Benar anak Yan Qiao? Dan itu 3? Ya, Ibu, benar-benar terjadi. Bagus sekali. Sungguh bagus sekali. Keluarga Gu punya keturunan. Aduh. Berangkat. Aku akan menjemput menantuku pulang. Kamu hamil 3 anak haram, mempermalukan keluarga Shen. Hari ini, aku atas nama keluarga Shen membersihkan aib, membuangmu, sampah tak berguna, dan menggugurkan semuanya. Hentikan. Siapa kau? Bawa dia pergi. Nak, kau sudah menderita. Mulai sekarang, kau tak perlu lagi takut. Keluarga Gu kami tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kamu dan bayimu. Keluarga Gu? Putra saya adalah CEO grup Gu. Dia juga ayah dari bayi dalam kandunganmu. Aku ternyata hamil anak Gu Yan Qiao. Yan Qiao 3 tahun lalu menjadi vegetatif karena kecelakaan. Awalnya kami pikir keluarga Gu akan punah karenanya. Tak disangka karena kelalaian rumah sakit, kau malah hamil anak Yan Qiao. Itu pun 3 orang. Astaga, ini benar-benar takdir yang luar biasa. Nak, kamu adalah menantu yang ditakdirkan untuk keluarga Gu. Ayo, aku akan bawa kamu dan bayi-bayi ini pulang. Mari. Aku sudah tidak punya tempat untuk pergi. Aku tak boleh biarkan bayi-bayi ini menderita lagi. Iya. Mian. Yan Qiao sekarang, dalam kondisi seperti ini, kau pasti sangat menderita ya? Aku sudah siapkan mas kawin sebesar 2,15 triliun rupiah. Selain itu, ada juga 3 apartemen di pusat kota yang sudah lunas, dan 5% saham grup Gu. Kamu hanya perlu tinggal dengan tenang di keluarga Gu, melahirkan ketiga anak ini dengan selamat. Tante Gu, aku bersedia menikahi Tuan Gu, tapi semua aset dan properti itu, aku tidak mau. Aku hanya ingin, dengan tenang dan aman melahirkan ketiga anakku ini, memberi mereka keluarga yang utuh. Anak baik, tenang saja. Asalkan kamu mau, aku akan memperlakukanmu seperti anak kandung sendiri. Sayang, kalian punya ayah sekarang. Gu Yan Qiao, aku dan anak-anak akan menunggumu bangun. Selama ini, Mian sama sekali tidak pernah mengeluh karena Yan Qiao dalam keadaan vegetatif. Di rumah sudah ada perawat profesional, tapi Mian selalu ingin merawat Yan Qiao sendiri. Tante, kenapa Tante datang? Anak baik, sudah saatnya ganti panggilan. Ibu. Ya. Ibu, ini. Kartu hitam ini tidak ada batas limitnya. Kamu, beli apa saja yang kamu mau. Lalu, apartemen dengan pemandangan sungai ini, sengaja ibu siapkan untukmu. Ini juga menunjukkan kesungguhan keluarga Gu, menyambut menantu perempuan. Ini juga hati ibu. Tidak bisa, Ibu. Ini terlalu berharga.
Aku tidak bisa menerimanya. Anak baik, masih sungkan sama ibu. Kalau kamu tidak mau menerima, berarti kamu belum menganggap ibu sebagai keluarga. Ibu, bukan itu maksudku. Terimalah. Mulai sekarang, kamulah nyonya rumah di sini. Semua ini adalah perhatian ibu untukmu. Terima kasih, Ibu. Ibu sudah janjian untukmu dengan dokter kandungan terbaik. Nanti sore ibu antar kamu untuk pemeriksaan lengkap. Sebelumnya kamu sempat kaget, di hati mama selalu merasa khawatir. Biar dokter periksa dengan baik cucu kesayangan kita. Ya, baik. Semua ikut rencana ibu saja. Ibu Gu, Nona Shen. Perkembangan 3 janin secara keseluruhan baik. Tapi terkejut sebelumnya, memang cukup berpengaruh pada ibu. Selanjutnya harus beristirahat dengan baik. Hindari kelelahan dan gejolak emosi, rutin periksa ulang. Dokter, lalu perlu perawatan apa? Perlu rawat inap? Sementara tidak perlu rawat inap. Bisa lakukan beberapa latihan secukupnya, yoga kehamilan yang ringan, jaga suasana hati tetap nyaman. Dalam hal makanan, perlu banyak tambah protein dan vitamin. Saya akan beri obat penguat kandungan, minum tepat waktu saja. Baik, baik. Terima kasih, dokter. Ibu, mereka siapa? Ini, semua perawat berlisensi emas, ahli gizi senior, dan pelatih yoga kehamilan. Mereka akan menemanimu berolahraga setiap hari. Lalu produk perawatan kulit dan kosmetik ini, semuanya khusus dirancang untuk kehamilan. Dan pakaian-pakaian ini, semuanya dibuat sesuai ukuranmu, jadi pakaian jadi yang dibuat khusus. Kamu, setiap hari nanti hanya perlu bahagia, makan dan minum sepuasnya, lakukan apa yang membuatmu senang. Ibu, semua yang ibu lakukan untukku, aku pasti akan menjaga diriku sendiri, dan pasti akan melindungi bayi-bayi ini. Anak bodoh, jangan sungkan dengan ibu. Selama ibu ada, pasti akan memastikan kamu, dan 3 cucu emasku, semuanya selamat. Pak Gu, ada kabar baik untukmu. Minggu lalu, karena aku dan guru yoga terus berolahraga, saat periksa ulang, dokter bilang 3 bayi. Detak jantungnya stabil, masalah posisi janin tidak normal, sudah membaik besar. Tapi, kamu mau terus tidur seperti ini? Kalau kamu tidak bangun, aku akan bawa 3 bayi ini, warisi bisnismu, nanti tidak ada bagianmu. Jadi, maukah kamu berusaha, bangun dan lihat kami? Pak Gu, kamu dengar aku bicara, kan? Apa kamu sebentar lagi bangun? Tuan Gu. Tuan Gu, kamu sudah bangun. Aku panggil dokter. Yan Kiao, anakku. Akhirnya kamu sadar. Dokter, cepat periksa. Ibu Gu, tenang saja, kesadaran Tuan Gu sudah pulih sepenuhnya, tanda vitalnya stabil. Kedepannya harus istirahat yang cukup, dengan terapi rehabilitasi, bisa pulih secara bertahap. Baik, syukur tidak apa-apa. Terima kasih, dokter. Mari, Mian Mian. Yan Kiao, ini Mian Mian, saat kamu koma, karena kesalahan rumah sakit, dia malah hamil anakmu. Itu pun 3 orang. Ini benar-benar kesalahan rumah sakit, atau dia sengaja hamil anakku, mengandalkan anak untuk naik derajat, mendekati keluarga kaya? Tuan Gu, sungguh senang kamu bisa bangun. Oh, iya. Kupikir kamu tidak berharap aku bangun. Bocah, ngomong apa sih? Selama kamu koma ini, kalau bukan karena Mian Mian menemanimu bicara dan merawatmu, kamu mungkin belum bangun sampai sekarang. Sekarang kamu sudah sadar, nanti harus rawat baik-baik Mian Mian dan anak-anak. Kalau aku tahu mereka tidak bahagia,
tunggu saja hukumannya. Ayo, masuk, cepat. Ibu, ini. Mian, sekarang Yan Qiao juga sudah bangun, kalian berdua tinggal di satu kamar saja. Kebetulan bisa ngobrol berdua, saling membantu juga. Ibu, ini kurang tepat, kan? Yan Qiao baru saja bangun. Lagi pula aku tinggal di kamar tamu sebelah sudah enak. Tinggal di sini mungkin mengganggunya. Bocah, apalagi yang tidak tepat? Kalian berdua kan suami istri yang sah. Tinggal bersama itu sudah sewajarnya. Cepat, bawa barang-barang Mian masuk semua. Main mata, ya? Tolak dulu, baru setuju, sekarang pura-pura canggung lagi. Aku ingin lihat, malam ini kamu mau main apa? Tuan Gu, kurasa hubungan kita belum sampai tahap tidur sekasur. Aku pakai selimut ini sebagai pembatas, saling tidak mengganggu. Bagus juga untuk pemulihanmu. Aku tidur dulu. Pura-puranya mirip sekali. Sopan dan menjaga diri. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Dia benar-benar tidak melakukan apa-apa padaku, murni tidur saja. HMPH. Sabar juga, ya. Halo, Pak Gu. Pak Gu sudah datang. Ruang rehabilitasi sudah siap semua. Semua tim medisnya adalah bakat terbaik yang Bapak pilih sendiri. Denyut jantung ketiga janin sangat kuat. Posisi janinnya juga normal. Kondisi yang tidak stabil sebelumnya sudah membaik sepenuhnya. Usaha sebelumnya akhirnya tidak sia-sia. Bayi-bayi, kalian hebat sekali. Teruslah tumbuh sehat. Halo, Bu. Mian, kamu periksa kehamilan sendiri? Iya, aku sudah selesai periksa. Masih di rumah sakit. Mian, istirahat sebentar dulu di rumah sakit. Nanti ibu jemput. Baik, kalau begitu, aku tunggu di sini. Shen Mian. Kalian kenapa di sini? Katanya kamu hamil. Kenapa pria liar itu nggak temenin kamu? Meng Yunyun, jaga mulutmu. Nanti lidahmu tergigit sendiri. Kamu sendiri hamil di luar nikah, ngandung anak, masih takut dibicarain orang? Bu, Ngapain banyak omong sama dia? Kami hari ini ke rumah sakit cari pacarku. Dia kerja di rumah sakit ini. Nggak kayak orang-orang tertentu. Nggak ada yang sayang, nggak ada yang urus. Bahkan periksa kandungan harus sendiri. Iya, betul. Pacarnya anakku itu lulusan universitas kedokteran ternama. Kerja di rumah sakit ini. Nanti kami berdua, ibu dan anak, periksa nggak perlu minta tolong orang. Tapi kamu, Shen Mian, sehari-hari bawa perut gede, memalukan keluarga Shen di luar. Kalian, demi merebut rumah, nggak cuma mengurung dan menyiksaku, tapi juga memfitnah, mau menggugurkan anakku. Kalianlah aibnya keluarga Shen. Kurasa kamu benar-benar nggak tahu diri. Meng Yunyun, dulu aku mengalah padamu. Bukan berarti aku akan terus diam saja. Demi anakku, aku bisa lakukan apa saja. Bu, dia nakalin aku. Berani-beraninya nakalin anakku. Awas ku hajar kau. Bu, Kamu ini perempuan, berani-beraninya mukul aku. Shen Mian, kurang nyali apa kamu? Berani mukul ibuku. Kamu ini perempuan,
Berani-beraninya mukul aku. Kurang ajar kau. Yun, Tante, kalian ini kenapa? Kakak Wang Ze adalah dokter spesialis di sini. Shen Mian, kamu nggak bakal sanggup lawan dia. Kamu kalau nanti masih mau periksa kandungan di rumah sakit ini, maka hari ini harus berlutut dan minta maaf padaku. Aku sarankan kamu lebih kooperatif. Cepat bersujud dan minta maaf pada Yun dan ibunya. Kalau tidak, jangan coba-coba masuk ke rumah sakit ini lagi. Aze, jangan biarkan dia lepas. Anak yang dikandungnya itu anak tanpa ayah. Pakai saja cara apapun untuk menyingkirkan anak yang tidak berguna itu. Buat kita puas. Karata, Tidak, anak dalam kandunganku punya ayah. Kalau kalian berani menyentuhnya, ayahnya pasti tidak akan membiarkan kalian. Tas merek terkenal edisi terbatas. Shen Mian, aku bilang, kenapa kamu selalu sembunyikan identitas anak di dalam perutmu ini? Ternyata kamu disimpan. Hamil dari pria tua yang tidak jelas. Kenapa dulu tidak kusadari? Kamu pandai sekali mencari pelindung. Ini hadiah dari mertuaku, bukan dari pria tua manapun. mertua, jangan sok hebat. Kalau kamu benar-benar punya mertua yang memberi tas mewah, masa kamu masih datang sendiri untuk periksa kehamilan? Tas ini pasti hadiah dari pria tua. Wanita tidak tahu diri sepertimu. Sama sekali tidak pantas memiliki tas bagus seperti ini. Ini memang hadiah dari mertuaku, kembalikan padaku. Aku tidak akan mengembalikannya. Wanita seperti kamu yang disimpan, sama sekali tidak pantas memiliki tas bagus seperti ini. Hentikan. Mian, kamu baik-baik saja? Ibu, aku baik-baik saja. Kamu adalah wanita yang menjemput Shen Mian waktu itu. Shen Mian, kamu memang hebat. Masih bilang tidak disimpan. Dia sampai mengirim pembantu untuk melayanimu. Kamu, gadis kecil, bagaimana caramu bicara? Apa disimpan? Apa pembantu? Kalau berani bicara lagi, aku buat kamu menyesal. Bapak Gu, menurut rekan dari bagian kebidanan, ibu baru saja selesai periksa kehamilan. Bawa aku menemuinya. Dasar nenek-nenek. So ikut campur. Bu, Siapa kau berani memukulku? memukulmu kenapa? Pembantu yang asal-usulnya tidak jelas berani juga berlagak sok berkuasa di sini, ikut campur urusanku. Kau pantas mendapatkannya. Shen Mian, aku sarankan kau, dengan pembantu busukmu ini, lebih baik berperilaku baik. Jangan kira dengan ada pria tua yang jadi backingan di belakang, lalu bisa bertindak semaunya. Pacarku di rumah sakit ini jabatannya tinggi dan punya kuasa. Kalau kalian berani berbuat onar lagi di sini, aku akan mengusir kalian berdua keluar dari sini. Cuma perlu satu kalimat dariku. Kalian harus hilang dari rumah sakit ini. Kau ini siapa? Berani-beraninya mengatur-atur bisnis keluarga Gu, kau dipecat. Nenek tua bangka, apa kau sakit sampai tidak waras? Giliranmu bicara? Berani menyentuh ibuku, aku lawan dia habis-habisan. Aduh, jantungku sakit. Bu, kenapa? Bu, jangan nakut-nakuti aku. Pura-pura apa lagi? Mau pura-pura sakit ya? Aku kasih tahu aku tidak takut dengan cara begitu. Obatnya ada di dalam tas? Obat di dalam tas. Kembalikan obatku. Ini, ambil. Berdasarkan apa? Siapa yang tahu? Jangan-jangan ini cuma properti akting kalian. Mau menipuku? Jangan harap. Obat ini sudah kelihatan palsu. Menurutku kalian cuma mau minta uang. Siapa tahu kalian punya maksud yang jahat. Datang ke rumah sakit ini cari masalah. Wahahaha.
Bahkan kalau merengek pun percuma. Siapa suruh tadi melawanku? Dan berlagak sok suci di sini. Hari ini, aku ingin lihat si pengasuh ini, kalau tanpa obat ini, masih bisa bertahan hidup apa tidak? Oh iya. Dan juga anak dalam kandunganmu, sepertinya juga tidak akan selamat ya. Wahahaha. Tolong aku. Tolong anakku. Tolong ibu. Ibu. Shen Mian. Pak Gu, kenapa Anda datang ke sini? Bagaimana, Bu? Bangun, Shen Mian. Dokter, dokter. Dokter, dokter, dokter. Selesai. Sekarang semuanya berantakan. Pak Gu, kami benar-benar tidak sengaja. Pak Gu, saya tahu salah. Pak Gu, maafkan kami. Kami buta mata. Kami tidak tahu dia adalah ibumu. Mohon Anda berbesar hati. Maafkan kami. Kami tidak akan berani lagi. Pak Gu, kami buta mata. Mohon lepaskan kami kali ini. Mohon. Pak Gu, semua gara-gara Yun Yun. Dia yang mulai duluan. Saya ikut-ikutan karena tidak sadar. Makanya saya ikut melakukannya. Mohon Anda berbesar hati. Saya punya keluarga yang harus dinafkahi. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan, Pak Gu. Mohon. Bawa mereka pergi. Serahkan ke pengacara, aku ingin mereka membayar perbuatan mereka hari ini dengan harga yang paling mahal. Dokter, bagaimana? Pak Gu, tenang saja, ibu dan bayinya baik-baik saja. Hanya saja ibu baru saja kaget, perlu istirahat yang cukup. Baik, saya mengerti, terima kasih. Bu, Yan Qiao. Mian kali ini sungguh mempertaruhkan nyawa untuk melindungiku. Padahal dia sendiri sedang hamil. Tapi masih ingat untuk mengambil obatku? Dia sendiri juga terluka. Anak ini pemberani dan berbakti. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. halo. Pak Gu, Anda menyuruh saya menyelidiki kondisi Nona Shen. Sudah saya selidiki. Latar belakang Nona Shen bersih. Dia orangnya jujur, kesalahan tabung. Reaksi yang Anda curigai sebelumnya murni kesalahan rumah sakit saat mengarsipkan data. Tidak ada hubungannya dengan Nona Shen. Sepertinya aku benar-benar salah paham padanya. Yan Qiao, apa kamu mendengarkan apa yang ibu katakan? Bu, saya dengar. Tuan Gu. Saya sudah di rumah sakit berbaring selama sebulan, kata dokter, saya sudah pulih hampir sepenuhnya. Saya tidak mau terus-terusan di sini. Saya ingin keluar. Mencari sesuatu untuk dikerjakan. Kamu sangat ingin keluar? Saya tidak bisa terus merepotkan kamu dan ibu untuk merawat saya. Kalau begitu, kerja saja di grup Gu. Jadi sekretaris saya, dengan begitu, saya bisa merawatmu. Tenang saja. Baik. Hanya saja. Bagaimana dengan ibu? Tenang. Ibu akan saya yang urus. Yan Qiao, aku sudah kembali. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Mari kita kembali bersama. Seperti dulu. Seperti dulu. Sejak aku jadi koma dan kamu pergi ke luar negeri, hubungan kita sudah berakhir. Yan Qiao, aku tahu kamu masih marah. Gak apa-apa, aku tunggu sampai kamu reda. Kita masih punya banyak waktu ke depan.
Aku akan menebus 3 tahun yang hilang ini, sedikit demi sedikit. Aku sudah masuk. Di samping Gu Yanqiao kok ada sekretaris wanita sekarang? Ini laporan evaluasi proyek yang Bapak minta. Sudah aku periksa. Ini kopi yang kamu pesan. Aceh di kantor dingin. Kalau kamu kedinginan, ambil saja jaketku untuk dipakai, jangan sampai kedinginan. Terima kasih atas perhatian Pak Gu. Hati-hati di jalan. Aku dan Gu Yanqiao sudah kenal bertahun-tahun. Aku belum pernah melihatnya selembut itu pada siapapun. Dia pada wanita ini pasti bukan sekadar hubungan atasan-bawahan biasa. Aku juga tidak mungkin membiarkan wanita yang entah dari mana muncul ini merebut semua yang seharusnya jadi milikku. Sekretaris Shen, aku harap kamu bisa mengundurkan diri secara sukarela, meninggalkan grup Gu, dan jauhi Yanqiao. Di kartu ini ada 150 juta rupiah. Anggap saja ini kompensasiku untukmu. Ambil uang ini, pergi sejauh mungkin. Nona Wen, aku bekerja di perusahaan Gu karena kemampuan diriku sendiri. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tidak akan mengundurkan diri. Kemampuan sendiri? Jangan-jangan kamu pikir Yanqiao menahanmu di sisinya karena benar-benar melihat kemampuanmu? Itu cuma karena dia sedang iseng saja. Aku menasihatimu, pergilah lebih cepat. Jangan berpikir bisa mencari koneksi dengan orang berkuasa. Aku kembali kali ini untuk menikah dengan Yanqiao. Kami sudah teman masa kecil. Orang tua kedua pihak sudah lama menyetujui pertunangan ini. Hanya saja sebelumnya ada sedikit masalah, jadi tertunda saja. Wanita yang asal-usulnya tidak jelas sepertimu, pergilah lebih awal. Jangan berpikir untuk melakukan akal-akalan. Hubunganku dan Direktur Gu hanyalah hubungan atasan dan bawahan. Aku sama sekali tidak punya niat untuk mendekatinya. Atasan dan bawahan, wanita sepertimu yang ingin naik jabatan dengan bantuan pria? Sudah sering kulihat. Kamu pura-pura polos bisa menipu Yanqiao, tapi kamu tidak bisa menipuku. Lihat cincin ini adalah cincin yang Yanqiao pasangkan sendiri untukku, cincin pertunangan. Dia bilang, dia akan menikahiku setelah aku kembali. Selama bertahun-tahun aku selalu memakainya, hanya untuk menunggu hari ini. Dia ternyata sudah punya pertunangan, punya orang yang dicintai. Shen Nian, aku menasihatimu, jauhi Yanqiao. Istri Yanqiao hanya akan jadi aku. Nyonya muda, keluarga Gu, juga hanya akan jadi aku. Kalau kamu terus mengganggu, akhirnya hanya akan memalukan. Aku tidak akan mengundurkan diri. Tapi aku bisa jamin padamu, aku hanya akan melakukan tugas kerjaku sendiri dengan baik. Aku tidak akan punya pikiran apapun terhadap Direktur Gu. Sebaiknya kamu tepati janjimu. Jangan sampai aku yang harus mengusirmu. Nanti tidak akan semulus sekarang. Bukankah dari awal sudah tahu kita hidup bersama hanya demi anak? Sayang, setelah kamu lahir, Mama akan meninggalkan Papa. Ayo Mian makan yang banyak ya. Kamu hamil 3 anak, badannya kurus sekali. Harus banyak-banyak makan makanan bergizi. Terima kasih, Bu. Bu, aku sudah selesai makan, masih ada urusan di kantor. Aku duluan ya. Baru 2 suap kamu makan. Apa kamu bikin Mian kesal? Kenapa baru kamu datang, dia langsung pergi? Bu, aku kan nggak ngapa-ngapain. Aku duduk di sini aja nggak ngomong. Aku nggak peduli kamu ngapain. Yang penting Mian sekarang lagi nggak senang. Kamu nanti tunggu dia selesai makan baru turun. Sarapan ini kamu makan sendiri aja. Pak Gu, ini laporan perkembangan terbaru proyek Chengxi. Pihak mitra sudah menentukan waktu penandatanganan dokumen terkait, semuanya ada di sini. Tunggu. Aceh di kantor dingin, pakai ini dulu. Terima kasih, Pak Gu, aku nggak kedinginan. Tuan Gu, tolong minggir.
Kenapa kamu menghindariku? Akhir-akhir ini kamu sangat dingin padaku. Pak Gu. Kita akan menikah hanya karena anak aku sangat paham posisiku. Dan tidak pernah berpikir hal-hal yang tidak seharusnya. Seperti sekarang ini juga bagus. Untukku dan untuk anak-anak. Hanya karena anak? Kami sudah kenal sejak kecil. Ya. Di antara kita, memang tidak ada perasaan. Yan Qiao. Kalian lagi ngapain? Pak Gu. Aku masih ada urusan aku duluan ya. Siapa yang izinkan kamu masuk? Yan Qiao. Apa karena dia? Apa karena Shen Mian itu kamu baru perlakukan aku seperti ini? Aku sudah bilang dari dulu hubungan kita sudah berakhir. Urusanku nggak ada hubungannya denganmu. Shen Mian, kamu ya? Di depan lain, di belakang lain, aku sudah peringatkan kamu, masih berani dekat-dekat dengan Yan Qiao. Kalau kamu masih nggak kapok, jangan salahkan aku nanti. Gantung lampu-lampu bintang itu di balkon. Mian bilang dia paling suka lihat bintang. Baik, Nyonya. Xiao Li, bawa semua masakan yang dibuat khusus untuk ibu hamil ke sini. Siap? Hari ini kan ulang tahun Mian. Nanti dia pulang dan lihat semua ini, pasti senang. Anak pulang. Ibu, Hadiah untuk Mian yang kamu siapkan sudah siap semua? tenang saja Bu. Semuanya sudah siap. Tinggal nunggu sang empunya acara pulang. Lihat. Ada dokumen mendesak yang perlu kamu bantu periksa. Dokumennya ada di kantor lantai atas. Tolong segera diperiksa. Yan Qiao butuh malam ini. Jangan sampai menghambat urusannya. Baik, saya mengerti. Wenning, kamu mau apa? Buka pintunya. Mau apa? Shen Mian, aku sudah ingatkan kamu, jangan dekat-dekat Yan Qiao. Tapi kamu bandel, berani mendekatinya. Karena kamu tidak tahu diri, jangan salahkan aku kalau jadi begini. Wenning, ini di kantor. Kamu tidak takut kalau Yan Qiao tahu perbuatanmu? Bahkan kalau Yan Qiao tahu, lalu kenapa? Kamu pikir dia akan memarahiku yang tumbuh bersamanya sejak kecil hanya demi kamu? Kamu mau apa sebenarnya? Aku tidak mau apa-apa, aku hanya ingin kamu menghilang beberapa hari. Biar Yan Qiao tahu, tanpa kamu, hidupnya baru bisa kembali normal. Setelah urusanku dengan Yan Qiao selesai, aku pasti akan melepasmu. Ini sudah jam 8. Kok Mian belum pulang juga? SMS pun tidak dibalas. Jangan-jangan ada apa-apa. Dia kan sedang hamil, jangan sampai ada apa-apa. Gimana? Sudah ketemu Shen Mian? Pak Gu, kami sudah periksa semua area kantor, parkiran, dan jalan di sekitarnya. Tidak ditemukan jejak Nona Shen. Mian. Kamu baik-baik saja? Bangunlah, bangun, Mian. Kamu sudah sadar. Ayo. Gimana? Nggak enak badan? Pusing nggak? Perut sakit? Aku nggak apa-apa. Sebenarnya apa yang terjadi? Kok kamu bisa terkunci di lantai atas?
Menurutmu dia akan demi kamu mencelaku, teman masa kecilnya yang tumbuh besar bersamanya ini? Kami cuma terikat karena anak. Kami cuma terikat karena anak. Sedangkan Wenning adalah teman masa kecilnya. Mana mungkin dia mau demi aku menyusahkan Wenning? Kalau diungkapkan, mungkin cuma akan dianggap mengadu domba. Aku cuma ke lantai atas cari berkas. Nggak sadar kuncinya rusak. Kebetulan juga HP-nya habis baterai. Jadi ya terkunci di dalam. Mian. Selamat ulang tahun, ini hadiah yang aku siapkan untukmu, lihat, suka nggak? Aku sendiri aja lupa, dia malah masih ingat. Tapi kalau dia melakukan ini, mungkin demi anak, ya? Terima kasih, Pak Gu. Tapi aku nggak bisa terima. Kita menikah hanya karena anak. Antara kita sebenarnya nggak ada hubungan apa-apa. Nanti setelah anak lahir, kita akan berpisah. Jadi tolong, Pak Gu, hadiah-hadiah ini berikan saja pada yang membutuhkan. Di hatimu? Antara kita cuma ada anak? Ya. Baik. Aku mengerti. Ini bahan rapat besok yang akan dipakai. Tolong dikelompokkan berdasarkan departemen, tandai poin-poin pentingnya. Baik, Pak Gu. Itu, malam ini aku ada jamuan bisnis. Mungkin pulangnya akan sangat larut. Kamu tidak perlu menungguku, istirahatlah lebih awal. Yang Qiao, aku dengar kamu ada jamuan malam ini, kebetulan, aku kenal dengan penanggung jawab penyelenggaranya. Aku temani kamu pergi ya, sekalian bisa bantu ngobrol. Ayolah, kita pergi bersama. Lagi pula, sudah lama kita tidak hadir di acara seperti ini bersama. Jangan-jangan aku benar-benar suka dia? Sudahlah, Shen Mian. Kalian dari awal memang hanya bersama karena anak. Urusannya tidak ada hubungannya denganmu. Presiden Direktur Gu Group, Gu Yang Qiao, secara terbuka mengaku punya orang yang disukai. Selain prestasi Bapak Gu dalam karier, banyak orang juga sangat penasaran dengan status hubungan asmara Anda. Aku sudah punya orang yang kusayangi. Dia adalah orang yang ingin kuhabiskan sisa hidupku bersamanya. Ini kan berita besar. Aku harus catat ini. Ya ampun, ternyata ada hal seperti ini. Kalau ini dirilis, pasti jadi berita utama. Sayang, sepertinya ibu memang salah. Ibu seharusnya tidak berharap hal-hal yang tidak seharusnya darinya. Juga tidak seharusnya merasa. Mungkin dia punya perasaan yang sedikit berbeda padaku. Dari awal sampai akhir, aku selalu orang yang tidak diinginkan. Maaf sekali, aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Sampai jumpa nanti. Yan Qiao, sudah kuduga, aku masih ada di hatimu. Ayo kita kembali bersama, ya? Orang yang kumaksud, bukan kamu dari dulu, dan lagi, aku sudah menikah. Masa sih? Bagaimana mungkin kamu menikah? Aku tidak percaya. Kamu bilang begitu untuk mengusirku, sengaja bohong padaku, kan? Aku tidak perlu membohongimu. Kamu juga jangan ganggu aku lagi ke depannya. Yan Qiao, walaupun kamu sudah menikah, terus kenapa? Aku punya banyak cara untuk menyingkirkan wanita di sampingmu. Kamu hanya boleh jadi milikku. Ceritanya bagus. Anak-anak pasti suka mendengarnya. Bu, aku saja yang pergi.
Baik. Kenapa kamu ada di rumah keluarga Gu? Aku kerja di keluarga Gu. Kerja? Oh, jadi babu. Kalau gitu, kamu harus lebih sadar akan statusmu. Jaga sikapmu. Tante, lama tidak bertemu. Apa kabar kesehatan Tante belakangan ini? Aku belikan Tante sarang burung walet favorit Tante dari toko itu. Ada juga beberapa produk tonik impor. Silakan Tante coba. Tidak usah. Keluarga kami tidak kekurangan barang-barangmu. Tante, aku tahu Tante masih marah padaku. Dulu aku pergi ke luar negeri untuk belajar, juga terpaksa. Sekarang aku kembali, aku ingin menemani Tante dengan baik. Dan juga menemui Yan Qiao. Belajar ke luar negeri itu urusanmu. Tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Dulu saat Yan Qiao kena musibah, kamu tanpa berkata apa-apa langsung pergi. Telepon pun tidak ada. Sekarang dia sudah sadar. Kesehatannya membaik. Baru kamu kembali. Tante, waktu itu aku benar-benar punya kesulitan. Melihat hubungan baik kedua keluarga kami selama bertahun-tahun ini, bisakah Tante memaafkan aku kali ini? Hubungan baik? Kesulitan? Saat kamu pergi dulu, kenapa tidak memikirkan hubungan baikmu dengan Yan Qiao? Kuberitahu kamu, apapun kesulitanmu, Yan Qiao sekarang sadar atau tidak, sudah tidak ada hubungannya denganmu. Jangan juga berpura-pura jadi anak yang berbakti di hadapanku. Keluarga kami tidak sanggup melayani orang sehebat kamu. Ambil barang-barangmu dan cepat pergi. Keluarga kami tidak menyambutmu. Bukannya Gu Yanqiao sangat mencintai Wen Ning? Kok rasanya ibu sepertinya tidak terlalu suka dia? Aku sudah punya orang yang kusukai. Halo, di sini kami. Untuk sementara tidak butuh karyawan baru. Lihat. Seharian cuma tahu pegang-pegang ponselmu. Kalau masih belum dapat kerja, kita berdua cuma bisa makan angin. Sudah, Bu. Bu, lihat. Wanita di depan itu, bukannya dia orang yang diakui secara terbuka oleh Pak Gu sebagai orang yang disukainya? Memang benar dia. Shen Mian, wanita itu, yang sedang hamil itu. Di satu sisi dia nempel sama pria tua entah siapa, di sisi lain berani juga menggantungi Pak Gu. Nona Wen ini, kan orang yang benar-benar disukai oleh Pak Gu. Kalau kita bisa dekat sama dia, masa takut tidak bisa balas dendam? Masa takut tidak dapat keuntungan? Iya juga. Lagi pula, kalau dia tahu kalau Shen Mian sampai tak tahu malu menggoda Pak Gu, pasti tidak akan membiarkan Shen Mian. Nanti, kita tidak perlu bertindak sendiri, bisa langsung menyaksikan satu pertunjukan bagus istri sah menghajar selingkuhan. Terus, kalau ada dia yang membela kita di depan Pak Gu, mungkin bisa memaafkan kita. Cepat, ayo. Kalian siapa? Aku tidak kenal kalian. Nona Wen, kami adalah keluarga Shen Mian. Kami datang hari ini ingin minta tolong pada Anda. Oh, keluarga Shen Mian minta tolong padaku? Hamil duluan sebelum nikah. Benar ada hal seperti itu? 100% benar. Mana berani kami bohongi Anda. Anda tidak tahu betapa sombongnya Shen Mian ini. Dia tidak hanya hamil duluan sebelum nikah. Sekarang, juga masih nempel terus sama Pak Gu. Iya, betul. Anak yang dikandungnya entah anak siapa. Berani juga pamer di keluarga Gu. Nona Wen, Anda kan teman masa kecil Pak Gu. Anda harus bantu kami. Buat Pak Gu melihat wajah aslinya. Asal bisa membongkar skandal kehamilan Shen Mian ini, Yan Qiao pasti akan melihat wajah asli wanita ini. Dan kembali ke sisiku. Tenang saja, masalah ini akan kubantu kalian.
Tapi, kalian harus ikuti rencanaku. Kali ini, aku harus membuat Shen Mian jatuh dan hancur reputasinya. Dia itu, kelihatannya biasa aja. Gak nyangka licik banget. Hamil pun masih berani menggoda Bapak Gu, sungguh tak tahu malu. Shen Mian, orang seperti kamu, yang merusak moral, nggak pantas tinggal di grup Gu. Sekarang aku kasih kamu kesempatan, pergi sendiri dari sini. Nona Wen, ini area kantor. Tolong perhatikan ucapanmu. Ucapan? Perkataan mana yang salah? Di perutmu ada, anak siapa, pria tua itu, masih berani mendekati Yan Qiao. Wanita seperti kamu yang cuma mikir, sukses instan, sudah sering aku lihat. Oh, pantas saja. Dengan statusnya, bisa jadi asisten direktur. Ternyata, pakai cara-cara, tidak bermoral. Iya, Nona Wen kan, teman masa kecil Bapak Gu. Dia yang paling tahu soal Bapak Gu. Bukan, anakku bukan. Aku dan suamiku juga menikah secara sah. Oh, menikah sah? Kalau gitu coba katakan, suamimu itu siapa? Katakan biar semua dengar. Harus gimana aku bilang? Bilang kalau suamiku adalah Gu Yan Qiao, nggak ada yang bakal percaya. Dia begitu mencintai Wen Ning. Sekarang mana mungkin mengakui, aku ini istrinya. Kenapa? Nggak bisa ngomong ya, sudah tahu kamu bohong. Kalau tahu diri, pergi sendiri dari perusahaan, jangan paksa aku bertindak. Aku nggak salah apa-apa. Aku pasti nggak akan pergi dari grup Gu. Masih berani membantah? Shen Mian. Shen Mian, kau ini keluar. Kau ini wanita hamil di luar nikah. Sudah menipu keluarga Gu. Masih berani cari kerja di grup Gu. Hari ini, aku harus mencakar wajahmu. Ayo lihat, semuanya. Shen Mian ini adalah penipu. Di perutnya, cuma anak haram. Memang wanita licik ya. Kelihatannya baik-baik aja. Ternyata isi hatinya busuk. Benar-benar tak bisa menilai orang dari luarnya. Cepat pergi dari perusahaan Gu kami. Jangan nodai nama perusahaan. Shen Mian, lihat kan? Nggak ada yang percaya sama kamu. Kalau kamu tahu diri, minggat sendiri dari perusahaan. Jangan tunggu sampai aku membongkar semua perbuatan kotormu. Kamu, Dia mau pingsan ya? Pura-pura. Terus aja pura-pura. Aku mau lihat sampai kapan dia bisa pura-pura. Dia cuma mau cari simpati dengan pura-pura pingsan. Dasar tak tahu malu. Pura-pura. Kalian ngapain berhubungin sini? Nggak kerja? Mian. Siapa yang berani? Yang Qiao. Wanita ini, di perutnya dia hamil anak laki-laki lain. Masih saja dengan sengaja menggoda kamu. Hari ini aku mau buat kamu lihat wajah aslinya. Diam. Kamu baik-baik aja? Diam. Kamu baik-baik saja? Jangan takut. Aku di sini. Shen Mian adalah aku, istri Gu Yan Qiao, dan juga nyonya muda keluarga Gu yang sah. Mana mungkin? Kamu. Bagaimana mungkin kamu menikahi wanita seperti itu? Orang yang aku cintai selalu adalah istriku, Shen Mian. Para pengacau tadi, semua dipecat, tidak akan dipekerjakan lagi selamanya. Sedangkan kalian, masalah di rumah sakit belum selesai dihitung, sudah berani datang ke perusahaan untuk berulah. Hubungi pengacara, gugat mereka sampai mereka bangkrut. Baik, Direktur Gu, Kami tahu salah. Kami mohon ampun. Yan Qiao, kamu tidak akan memperlakukanku seperti ini, kan? Keluarga kita sudah berteman turun-temurun. Kamu tidak bisa demi seorang wanita seperti ini memutuskan hubungan kita. Grup Gu membatalkan semua kerja sama dengan keluarga Wen. Mulai sekarang, dia tidak diizinkan menginjakan kaki di grup Gu. Yang Qiao, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Yan Qiao, dia sampai berani demi aku, bermusuhan dengan Wen Ning. Ayo pergi. Jadi, selama ini kamu bersikap dingin padaku? Cemburu ya? Malam ini aku ada acara bisnis, mungkin pulang larut. Kamu tidak perlu menungguku, istirahatlah lebih awal. Yan Qiao. Yan Qiao,
Aku dengar kamu ada acara bisnis malam ini. Kebetulan, aku kenal dengan penanggung jawab penyelenggaranya. Aku temani kamu pergi, ya, sekalian bantu kamu berbicara. Ayo, ikut bersama saja. Lagi pula, sudah lama kita tidak bersama-sama menghadiri acara seperti ini. Sudahlah, Shen Mian. Kalian memang hanya bersama karena anak. Urusannya tidak ada hubungannya denganmu. Direktur grup Gu Yanqiao, secara terbuka mengaku punya orang yang dicintai. Siapa? Siapa yang cemburu? Maaf. Membuatmu tersakiti. Mulai sekarang, selama aku ada, pasti tidak akan ada orang yang berani mengganggumu lagi. Mau kemana? Aku tidur di kamar tamu. Kita kan udah baikan kan? Kok masih tidur terpisah? Mian, kalian udah baikan? Ya. Mian, kamu kali ini jangan mudah maafin dia ya. Sekarang ini gak memanfaatkan situasi ini. Dia aja gak tahu cara memperlakukan orang dengan baik. Dulu waktu bapaknya ngejar aku, itu loh bapaknya jauh lebih perhatian daripada dia. Kamu sekarang lagi hamil 3 bayi, udah nahan banyak sakit hati. Masa dia nggak memanggang kamu di telapak tangannya, dibujuk-bujuk, disayang dan dimanja baru bisa dimaafin? Beberapa waktu ini kamu harus pertahankan sikapmu, biar dia memperlakukanmu dengan baik. Aku harus dengerin kata ibu. Tunggu aja kapan kamu berkelakuan baik, baru aku izinin kamu melayani di kamar tidur. Jangan gitu dong. Kamu. Ibuku tuh emang jagoannya cuma gangguin anaknya. Juara nomor 1. Gimana? Enak. Hati-hati. Bayi-bayinya sehat, perkembangannya bagus. Bapak Gu benar-benar perhatian banget sama nyonya muda. Setiap kali periksa kandungan selalu nemenin sendiri, lebih tegang daripada calon ibunya. Mian. Emem. Kapan kamu balik tidur di kamar utama? Aku tidur sendirian. Dingin. Mengingat kamu akhir-akhir ini berkelakuan baik, malam ini aku izinin kamu melayani di kamar tidur. Perintah istri tercinta, pasti dilaksanakan dengan baik. Shen Mian, jangan kira karena Yan Qiao baik padamu sekarang berarti dia benar-benar cinta padamu, dia tak pernah cinta padamu, dia mentolerirmu hanya karena bahkan menjadikanmu sekretaris di sisinya. Tapi semua karena anak dalam kandunganmu. Soalnya, itu keturunan keluarga Gu, dia tak bisa tidak peduli. Nona Wen, kamu tak perlu di sini buang-buang waktu denganku ngomong kata-kata yang memecah belah ini. Aku cuma ingatkan kamu baik-baik. Sekarang kamu, selain anak dalam perut ini apalagi yang bisa buat Yan Qiao tetap? Kalau soal latar belakang keluarga atau bakat mana ada yang lebih baik dariku? Ambil uangnya dan rawat kandunganmu baik-baik. Lebih baik daripada nanti dia buang kamu sama anakmu malu bersama-sama. Ini urusan aku dan Gu Yanqiao, bukan urusanmu. Aku tak peduli apa tujuannya. Anak ini, aku pasti akan lahirkan. Dan aku tak akan pergi. Lagi pula, aku tidak akan pergi. Shen Mian, bukankah kamu cuma ingin mengandalkan anak di kandunganmu agar dihargai? Tapi kalau anaknya hilang, Yan Qiao tidak akan lagi terikat padamu. Saat itu, lihat saja apa yang bisa kamu lakukan untuk melawanku.
Ibu baik-baik saja? Baik. Itu Wenning. Cepat halangi dia. Kalian mau apa? Atas dasar apa kalian menghalangiku? Lepaskan aku. Kamu lagi. Kamu susah sekali menghilang ya. Kamu menyamar sebagai petugas kebersihan menyusup ke perusahaan. Mau apa? Mau apa? Gu Yanqiao. Sekarang kamu sadar sudah terlambat. Shen Mian sudah memakan bekal yang aku masuki sesuatu. Asalkan anak di dalam kandungannya hilang, kamu tidak akan lagi punya kekhawatiran terhadap wanita ini. Kita bisa bersama dengan baik. Yan Qiao, semua yang kulakukan ini adalah untuk kita berdua. Tidak bagus. Tidak bagus, Bu. Yan Qiao, lepaskan aku. Mian, jangan makan. Mian, kamu belum makan, kan? Ibu, Yang Qiao, ada apa? Mian, bekal ini sudah kamu makan? Belum, baru mau makan. Wenning. Wanita berhati ular dan kalajengking seperti kamu, berani-beraninya mengincar Mian dan anaknya. Yang Qiao, kamu harus memberinya pelajaran yang keras. Jangan biarkan dia lepas begitu saja. Yan Qiao, semua yang kulakukan adalah untukmu. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak bisa kehilanganmu. Keluarga Gu akan mengerahkan semua sumber daya untuk menekan keluarga Wen sepenuhnya. Aku akan membuat keluarga Wen bangkrut total. Jangan, Yan Qiao, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Seret dia keluar. Serahkan ke polisi. Yan Qiao, lepaskan aku. Kamu baik-baik saja? Mian, cepat ke sini. Aku ajak kamu lihat sesuatu yang bagus. Ayo. Coba lihat, ini semua diatur oleh Yan Qiao. Dari desain sampai penataan, dia tidak minta bantuan siapapun, semua ini menunggu kelahiran bayinya. Suka? Nanti bayi kita akan tinggal di sini. Suka. Aku yakin bayi-bayi kita juga pasti suka. Ada apa? Perutku sakit sekali. Ini tanda mau melahirkan, cepat. Ada apa? Perutku sakit sekali. Aduh. Ini tanda-tanda mau melahirkan ya. Cepat, cepat suruh supir siapkan mobil, ke rumah sakit, cepat. Cucuku yang manis ini lucu sekali ya. Aduh. Mian, beberapa hari ini aku teringat beberapa hal sebelum pingsan. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Dan, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Akhirnya kamu ingat. Betul. Kita memang sudah saling kenal dulu. Waktu itu kamu yang menyelamatkanku. Suami sudah bekerja keras sendirian menafkahi keluarga. Itu saja sudah cukup melelahkan.
Aku harus mengantar lebih banyak pesanan. Pasti terkumpul biaya operasi Nuo-Nuo. Untung tidak tumpah. Pesanan Anda akan segera terlambat. Harap segera diantar. Halo, Pak Gu. Mian. Mian. Mian jelas-jelas seorang jenius desain. Kenapa sekarang malah jadi kurir? Pasti aku salah lihat. Sejak berpisah di kampus dulu, aku sama sekali tidak bisa menemukan kabar tentangmu. Mian itu kan jenius desain. Kok sekarang malah jadi kurir makanan? Pasti aku salah lihat. Sejak berpisah di kampus, aku sama sekali tidak bisa menemukan kabar tentangmu. Sebenarnya kamu mengalami apa? Tolong carikan seseorang untukku. Ya. Hari ini adalah hari untuk aku dan Huai Xuan, hari peringatan pernikahan. Aku pulang lebih awal. Dia pasti akan sangat senang. Jahat deh. Huai Xuan. Kita seperti ini. Kalau Mianmin tahu, dia tidak akan marah, kan? Dia berani. Dia selama ini pakai uangku. Apa haknya untuk mengatur-atur aku? Kalian lagi apa? Kalian lagi ngapain? Siapa yang izinin kamu masuk? Kamu nggak bisa ketuk pintu dulu? Xie Huai Xuan. Kamu lagi ngapain? Kak Mian. Jangan salah paham. Aku sama Huai Xuan cuma lagi ngobrol aja. Ngobrol sampai keranjang gitu. Xie Huai Xuan. Hari ini hari pernikahan kita. Aku masih mikirin gimana caranya kasih kejutan buat kamu. Kamu? Malah diranjang kita sama cewek lain. Udah. Shen Mian, kamu nggak lihat-lihat kamu sekarang jadi kayak apa? Setiap hari kotor-kotoran ngantar makanan. Nggak ada kewanitaannya sama sekali. Kamu punya hak apa buat ribut-ribut gini? Aku punya hak apa? Xie Huai Xuan, aku istrimu. Aku ngelepasin segalanya buat kamu. Ujung-ujungnya, kamu perlakuin aku kayak gini? Udah ku bilang ini cuman salah paham. Percaya nggak percaya, terserah kamu. Kak Mian, kamu harus lebih ngertiin Huai Xuan. Dia tiap hari harus cari uang buat nafkahin keluarga. Pulang-pulang masih harus hadapin kamu yang curiga-curiga. Nggak heran diranjang dia bilang kamu membosankan. Aduh, gawat, salah ngomong. Kak Mian, kamu nggak marah, kan? Bukan maksudku nyalahin kamu. Tapi laki-laki tuh selalu suka ditemenin cewek yang lembut dan perhatian. Kamu... Kamu berani mukul aku. Shen Mian, kalau ada masalah sama aku aja. Jangan sakiti Xiao Shui. Siapa bilang aku nggak mukul kamu, Xie Huai Xuan? Aku mau cerai sama kamu. Shen Mian, kalau ada masalah hadapi aku saja. Jangan sakiti Xiao Shui. Siapa bilang aku tidak akan memukulmu, Xie Huai Xuan? Aku mau bercerai denganmu. Bercerai? Shen Mian, coba lihat. Seperti apa penampilanmu sekarang? Wanita tua yang tidak terurus, bahkan tidak punya pekerjaan. Bagaimana kau bisa hidup tanpaku? Jangan bercanda. Iya, tanpa Kak Huai Xuan, kau bukan siapa-siapa. Tak usah kalian berdua khawatir. Xie Huai Xuan, aku sudah putuskan. Aku akan bawa Nuo-Nuo dan bercerai. Baiklah, rumah ini milikku. Harta benda juga semuanya ada padaku. Kau yang tidak punya apa-apa, hanya seorang ibu rumah tangga, membawa seorang beban.
Dengan apa kau bayar sewa? Dengan apa kau bayar biaya pengobatan anak? Kalau bukan karena dulu kamu selalu sibuk jamuan, setelah Nuo lahir, badannya bagaimana bisa begitu lemah? Kalau dulu bukan karena kamu menyuruhku berhenti kerja untuk urus keluarga, bilang akan memperlakukanku dengan baik, bagaimana mungkin aku mau tinggalkan pekerjaan dan jadi ibu rumah tangga? Cukup, Shen Mian. Jangan buka-buka lagi masa lalu di sini. Kau tidak mampu menjaga keluarga ini, tidak mampu memberikanku anak yang sehat. Siapa yang salah? Salahku. Xie Huaishuan, apa aku belum cukup mengerti kamu? Aku takut kamu tidak punya uang dan harga dirimu terluka. Aku sampai kerja antar makanan. Tapi kamu, malah di sini memelihara wanita simpanan. Kamu bahkan memaki anak perempuan kami sebagai beban. Kakak Mian, jangan bicara seperti itu. Kak Huaishuan berjuang juga tidak mudah. Kamu sendiri yang tidak bisa mengikuti langkahnya, hingga jadi wanita tua tidak terurus. Mana bisa menyalahkan orang lain? Diam, di sini bukan giliranmu untuk bicara. Xie Huaishuan, aku tidak mau banyak bicara. Kita bercerai, anak perempuan jadi milikku. Bercerai boleh saja. Tapi, kau harus keluar, tanpa membawa apa-apa. Kamu. Kalau bercerai, anak perempuan ikut aku. Bercerai, boleh saja. Tapi, kau harus keluar tanpa membawa apa-apa. Apa? Kamu. Kamu berani menyuruhku keluar tanpa apa-apa, Xie Huaishuan. Jangan lupa, dulu kamu bisa membangun usaha berkat uang yang kuhasilkan sebelumnya. Aku tahu. Tapi dulu adalah dulu, sekarang adalah sekarang. Masih belum mengerti juga, semua yang ada sekarang tidak ada hubungannya lagi denganmu. Kakak Mian, faktanya sudah jelas di depan mata. Kalian kan pernah jadi suami istri, mengakui sajalah. Baik, Xie Huaishuan. Aku tanda tangani. Aku keluar tanpa apa-apa. Aku hanya mau Nuo. Kenapa tidak dari tadi begitu? Besok akan kusuruh pengacaraku mengirimkan perjanjian cerai. Nanti, setelah kau tanda tangan, bawa bawaanmu itu pergi dari rumahku. Kakak Huaishuan, menurutku, nasib kakak Mian sangat beruntung ya. Ini, maksudmu apa? Sejak menikah, kakak Mian tidak pernah bekerja lagi. Semua di rumah ini, besar kecil, mana yang bukan hasil jerih payahmu. Selama 7 tahun ini, dia sepenuhnya hanya makan dan tinggal gratis. Sekarang mau pergi, uang yang dia habiskan harusnya juga dihitung, kan? Xiao Shui memang pintar. Uang-uang ini juga harus kau bayar. Kita beres. Kalian masih manusia tidak sih? Shen Mian, aku sarankan kau serahkan uang ini dengan baik-baik padaku. Kalau tidak, hak asuh Nuo ini, aku akan pertimbangkan lagi. Mendingan kamu serahkan saja uang ini kepadaku dengan baik-baik. Kalau tidak, hak asuh Nuo akan kupikir ulang. Dan lagi, Kak Mian, sekarang kamu mau pergi, masa ia masih memakai barang-barang yang dibeli Kak Huaishuan? Maksudmu apa? Kak Huaishuan sudah cerita padaku. Baju yang kamu pakai semua dibeli pakai uangnya. Uang hasil kerjamu sendiri, yang recehan itu sudah habis untuk berobat anakmu. Xiao Shui benar. Mau pergi boleh, tapi tinggalkan semua barang-barang itu. Semua itu adalah hartaku. HMH. Xie Huaishuan, aku akui, aku memang pakai uangmu. Tapi kalung ini kan kamu yang kasih, hadiah hari pernikahan. Dan baju yang kupakai ini juga karena kamu bilang aku cocok memakainya, baru kubeli. Itu karena kamu sepanjang tahun hanya pakai baju lusuh itu. Aku malu mengajakmu keluar. Lagi pula kalung ini sebenarnya juga tidak berharga. Dulu aku lihat kamu di etalase meliriknya beberapa kali. Jadi aku belikan kamu tiruan di pasar loak. Ternyata begitu. Bertahun-tahun ini, tanpa Kak Huaishuan, dari mana kamu punya uang untuk hidup? Serahkan sekarang. Dan lagi, baju yang kamu pakai, dari dalam sampai luar, semuanya harus kamu lepas. Susue, jangan keterlaluan. Shen Mian, bukannya kamu bilang ingin beres-beres? Kalau begitu, mari kita bereskan sampai tuntas. Segala sesuatu di rumah ini, dan yang ada di tubuhmu, sehelai benang pun, semua adalah hartaku. Kenapa? Tidak rela. Aku bantu kamu. Jangan sentuh aku. Aduh. Kak Huaishuan, lihat dia sampai menyakitiku. Kalian binatang, lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku.
Kalian binatang. Kalian sedang apa? Kalian brengsek. Kalian lagi ngapain? Nono, kamu pulang sekolah ya? Guru bilang nggak boleh ngerjain yang lebih lemah. Nono, kamu salah paham. Kami lagi main sama ibumu. Loh, kayak biasa. Waktu kakak ajak kamu main, kan? Kapan kalian ajak Nono keluar? Kondisi Nono nggak bagus. Harus dijagain kalau main di luar. Kamu sibuk ngantar pesenan, mana sempat urusin Nono. Xiao Shui yang jagain dia, masih aja nggak berterima kasih. Nono, ibu akhir-akhir ini memang nggak perhatian sama kamu. Nggak akan lagi. Nono, ibu mau kasih tahu satu hal. Ibu sama ayah mau cerai. Kamu ikut ibu, ya? Ibu pasti bakal jagain kamu baik-baik. Aku nggak mau ikut ibu deh. Ibu tuh nggak pernah ajak aku main keluar, terus kasih obat yang pahit banget. Ayah tuh selalu beliin aku makanan enak, nggak pernah maksa aku ngerjain PR juga. Aku mau ikut ayah. Masih memberiku obat yang pahit banget. Ayah selalu belikan aku makanan enak, juga nggak pernah marahin aku ngerjain PR. Aku mau ikut ayah. Hah, dengar nggak? Bahkan anak kandungmu sendiri nggak mau sama kamu. Hidupmu benar-benar gagal. Kenapa sih, Nuo? Ibulah yang paling menyayangimu. Nuo. Ayah, mulai sekarang aku ikut kamu. Sama kakak Xiao Shui hidup bersama ya. Aku udah lama benci sama wanita yang terus-terusan memberiku obat pahit ini. Aku cuma mau bikin Shen Mian kesal, makanya aku manjain si anak sialan ini. Kalau kamu berani bawa si penggantung ini ikut aku, jangan harap mau nikah sama aku. Itu Nuo tuh. Tapi sebenarnya kalau kamu ikut ibu, ayah juga bisa ajak kamu jalan-jalan kok. Anggap saja kasihanilah ibumu. Ibuku selama ini cuma jadi ibu rumah tangga, udah berubah jadi orang yang nggak bisa apa-apa. Nggak punya uang sepeser pun. Obat aja nggak mampu. Kalau aku ikut dia, tempat tinggal aja nggak punya. Tetap ayah yang paling baik. Bukannya ibumu kerja jadi kurir pengantar makanan? Kalau ikut ayah, aku bisa hidup enak. Uang hasil kerja jadi kurir ibuku mana cukup buat nafkahin aku. Bukannya ibumu kerja sebagai kurir makanan? Aku ikut papa, hidupku pasti bakal enak. Uang yang dikumpulin mama dari ngantar makanan ini, mana cukup buat nafkahin aku. Kalau gitu gini aja, rumah ini buat kalian. Kalau soal uang, nanti setelah cerai, aku akan kasih kalian sedikit. Biar kalian berdua nggak mati kelaparan. Karena sekarang mama sudah bisa nafkahin aku, ya udah terpaksa deh aku ikut mama. Aku sudah suruh asisten bawa perjanjian cerainya. Cepat tanda tangan. Aku akan berkemas, lalu pindah tinggal sama kamu. Mama, aktingku bagus kan? Nuo, kamu. Kalau nggak gini, mana mungkin papa mau kasih uang ke mama? Aku nggak suka sama dia, sama tante jahat itu. Nuo. Mama sangat berterima kasih padamu, untung ada kamu. Nuo. Nuo. Xie Huaishuan Nuo kambuh. Cepat bawa kami ke rumah sakit. Xie Huaishuan, Nuo. Cepat bawa Nuo ke rumah sakit. Baru mau pergi sudah kambuh. Sial banget. Jangan-jangan kalian mau nipu ya? Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Kamu panggil ambulans sendiri. Sudah tidak sempat. Ambulans butuh waktu untuk sampai sini. Xie Huaishuan, dia juga anakmu. Tolong lihatlah hubungan kita dulu. Hubungan? Kita sudah seperti orang asing. Kenapa aku harus membantumu? Cepat pergi dari sini. Kalau Kak Mian terlihat sangat sedih, maka apapun akan dilakukan untuk Nuo. Asal kalian mau selamatkan Nuo, apapun akan kulakukan. Kalau begitu, berlututlah
di hadapanku. Kak Mian Mian, kamu harus tunjukkan sedikit ketulusan. Sebenarnya kamu mau ketulusan seperti apa? Kau harus sujud 3 kali. Bicara yang baik-baik. Terima kasih, Tuan Xie. Murah hati dan lapang dada. Kasihani kami, antar aku dan gadis kecil ini ke rumah sakit. Ucapkan 3 kali. Baru akan aku pertimbangkan. Kak Mian Mian, nyawa anak ini lebih penting, atau harga dirimu yang sedikit itu. Cepatlah. Nuo sudah hampir tidak bisa bertahan. Terima kasih, Tuan Xie. Murah hati dan lapang dada. Antar aku dan gadis kecil ini ke rumah sakit. Terima kasih, Tuan Xie. Murah hati dan lapang dada. Antar aku dan gadis kecil ini ke rumah sakit. Sudah. Direktur Gu, ada kabar tentang Nona Shen. Dia menikah dengan Xie Huishuan, pendiri perusahaan Xie. Mereka berdua juga punya seorang anak perempuan. Dia sudah menikah? Ya, tapi menurut data yang ada, selama ini hidupnya tidak baik-baik saja. Suami Nona Shen berselingkuh. Anak perempuannya menderita penyakit jantung bawaan. Saat ini sedang dirawat intensif di rumah sakit. Siapkan mobil. Aku akan mencarinya ke rumah sakit. Ya. Siapkan mobil. Aku mau ke rumah sakit untuk mencarinya. Baik. Untung pertolongannya tepat waktu, tidak sampai terlambat. Lihat dirimu sekarang jadi seperti apa. Memalukan. Yang penting Nuo baik-baik saja. Aku jadi seperti apapun tidak apa-apa. Keluarga pasien kecil, silakan bayar biaya 100.000 agar tidak menghambat pengobatan. 100.000? Dari mana aku dapat uang sebanyak itu sekarang? Kamu lagi punya niat apa? Bisa tidak kamu? Pinjamkan aku 100.000 dulu? Nuo sekarang. Sangat butuh uang. Shen Mian. Jangan kamu makin lancang. Huishuan Gege, bisa memberikan rumah padamu sudah merupakan kelonggaran terbesar. Masa kamu masih berani terus minta uang darinya? Tapi Nuo sekarang tidak bisa ditunda lagi. Kak Huishuan, sudah memberikan rumah untukmu. Itu sudah merupakan kelonggaran terbesar. Masih berani juga terus memintanya untuk uang. Tapi Nuo sudah tidak bisa ditunda lagi. Uang 100.000 ini, anggap saja kau pinjamkan padaku. Aku pasti akan mengembalikannya. Kau perlakukan aku bagaimanapun tidak apa-apa. Tapi Nuo adalah anakmu sendiri. Anakku sendiri, terus kenapa? Dasar bocah sialan ini. Hidup beberapa tahun lebih lama, sudah untung besar. Shen Mian. Katakanlah, kalau Nuo benar-benar tiada, hidupmu ke depan bukankah akan lebih ringan? Xie Huishuan, dasar binatang. Tidak. Binatang pun tidak akan mencelakai anaknya sendiri. Kau bahkan lebih rendah dari binatang. Bagaimana kau berani bicara seperti itu pada Kak Huishuan? Susue, enak ya jadi pelakor, katanya kau punya banyak kakak besar. Kenapa, sekarang cuma dapat sampah seperti Xie Huishuan ini? Kenapa? Kena batunya ya? Marah karena malu, iya kan? Dasar perempuan sialan. Lihat bagaimana aku menghajar kau. Hentikan.
Ini kan Pak Gu. Katanya baru pulang dari luar negeri. Sibuk sekali. Kok bisa ke rumah sakit? Apa Bapak kurang enak badan? Bapak baik-baik saja? Ini. Ini Gu Yan Kiao. Orang terkaya di negeri ini sekarang. Siapapun yang bisa kerja sama dengannya, langsung melesat ke puncak. Semuanya sudah ku ketahui. Jangan khawatir, biaya pengobatannya akan kutanggung. Terima kasih. Kok rasanya? Orang ini sangat familiar? Kenapa? Mengganggu istri dan anakmu membuatmu sangat bangga, ya? Ini. Aku sudah bercerai dengannya. Tidak ada hubungan apa-apa lagi. Dia yang terus-terusan nempeliku. Lagi pula, lihatlah wajahnya yang kusam ini. Aku malas menyentuhnya. Menurutku, bahkan anak itu bukan anakku. Bagus, Mian sudah bercerai, berarti kesempatanku datang. Xie Huaishuan, Nuonu adalah putrimu. Kau boleh saja tidak menyayanginya, tapi jangan kau hina dia. Lihat Pak Gu, dia cuman wanita gila. Di rumah numpang hidup, di luar malah nyari masalah. Pak Gu, kenapa Bapak membantunya? Mian, dan apa? Akhirnya kita bertemu lagi. Pak Gu, bagaimana bisa kau membantunya? Mian, aku akhirnya bertemu denganmu lagi. Maukah kau menjadi istriku? Tuan Gu, apa kau tidak sedang bercanda? Kita sepertinya tidak saling kenal. Mian, apa kau tidak ingat aku? Kakak kelas, kamu harus makan dengan baik. Kau, kakak kelas. Mian, aku tidak bercanda. Menikahimu? Sudah lama aku putuskan. Shen Mian, apa yang sebenarnya terjadi ini? Kupikir kau ini orang yang bersih. Tidak disangka, kau sudah diam-diam di belakang, menjalin hubungan dengan orang lain. Aku tidak. Urusan Shen Mian, kapan giliran kalian untuk berkomentar? Tuan Gu, terima kasih atas kebaikanmu. Hanya saja, aku Sudah lepas dari bahaya. Sekarang bisa dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Shen Mian, dasar wanita busuk, biasanya penuh kasih sayang padaku. Ternyata di luar diam-diam menjalin hubungan dengan pria lain. Membuatku ditipu. Shen Mian, dasar perempuan jahat. Biasanya kamu begitu manis dan penuh perhatian padaku. Tapi ternyata, di luar kamu main mata dengan pria lain. Sampai-sampai, selingkuh di belakangku. Tuan Gu, hari ini Anda menyelamatkan Nuo. Saya sudah sangat berterima kasih pada Anda. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Biaya pengobatan kali ini, anggap saja saya meminjam dari Anda, nanti pasti akan saya kembalikan, pasti saya lunasi. Mian, perasaanku padamu tulus. Kamu tidak perlu buru-buru memutuskan hubungan denganku. Dulu, saat kuliah, bisnis yang saya rintis gagal. Keluarga juga membiarkan saya begitu saja. Di saat saya paling sedih, hanya kamu yang peduli padaku, menemaniku melewati masa-masa itu. Kakak kelas, kamu harus makan yang teratur. Jadi, kamu tidak perlu merasa tidak enak karena biaya pengobatan ini, anggap saja sebagai balas budi atas kebaikanmu dulu padaku. Tuan Gu, saya akan ambilkan Anda segelas air. Aku tahu kamu masih ragu-ragu.
Aku tidak akan memaksamu. Aku akan memberimu waktu untuk mempertimbangkannya. Bapak Gu. Terima kasih. Aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Mian. Ucapanku barusan bukan sekadar membujukmu. Ada apa? Telepon aku kapan saja. Orang seperti dia, mana mungkin benar-benar bersamaku? Mian. Akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Maukah kau menjadi istriku? Aku harus segera melunasi biaya pengobatannya, agar kita tidak saling berhutang lagi. Xie Huaishuan hanya meninggalkan satu rumah untukku. Aku tetap harus mencari pekerjaan. Sudah bertahun-tahun lamanya, apakah aku harus kembali ke dunia desain? Sudah bertahun-tahun berlalu, apa aku harus kembali ke dunia desain? Halo, saya datang ke sini untuk melamar sebagai asisten desain, Shen Mian. Ini data diri saya. Bapak Gu. Mian, kebetulan sekali. Kita bertemu lagi. Apa saya masuk ruangan yang salah? Maaf, mengganggu Bapak. Saya segera pergi. Tidak apa-apa. Karena saya adalah presiden direktur perusahaan ini, maka pekerjaan wawancara bisa saya tangani sendiri. Saya tahu bakat desainmu. Dulu sebenarnya ada kesempatan untuk menjadi desainer terkenal di kancah internasional. Sudahlah, saya punya sebuah studio desain yang baru dibuka. Kamu yang ambil alih saja. Sudahlah, aku punya studio desain baru yang baru dibuka. Kamu yang tangani saja. Bapak Gu, aku belum lama bekerja lalu jadi ibu rumah tangga, jadi memang nggak punya pengalaman kerja. Kayaknya aku nggak sanggup terima tanggung jawab sebesar ini. Aku percaya kemampuan kerjamu. Bapak Gu, Bapak nggak perlu sampai segini. Buat aku. Aku memang naksir kemampuan kerjamu. Santai aja. Tenaga dan sumber daya untuk studionya akan aku siapin lengkap buat kamu. Kamu cuma perlu berkarya aja. Bapak Gu, Bapak tenang aja. Aku pasti nggak akan mengecewakan kepercayaan Bapak. Kak Huaishuan, banyak perusahaan menghentikan kerjasama dengan kita. Selain itu, aliran dana grup Xie juga dibekukan. Apa? Xie Huaishuan, kamu berani-beraninya tidak tahu diri menyinggung Pak Gu. Sampai-sampai bisnis kerjasama kita diserang. Kalau begitu, kayaknya kita juga tidak perlu bekerja sama lagi. Semuanya cuma kesalahpahaman. Masih ada ruang untuk berunding. Sekarang di dunia bisnis, sudah tersebar luas. Siapapun yang berani kerja sama dengan Xie Group, sama saja mencari mati. Tidak usah banyak bicara lagi, Pak Xie. Halo? Kak Huaishuan, ini gimana dong? Sumber serangannya adalah proyek yang sudah kusiapkan lama sekali. Masa sih, secara logika, proyek itu seharusnya sama sekali tidak ada celahnya. Harus cepat-cepat pulang. Masih ada satu hal yang harus diselesaikan. Kalau tidak,
grup Xie benar-benar bisa bangkrut. Ya, Ayo pergi. Sebenarnya, saat pertama kali aku bertemu kamu, aku sudah suka sama kamu. Aku sering berpikir, kalau dulu aku bisa lebih berani sedikit. Mungkin hasil kita sekarang akan berbeda. Sayangnya, aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Jadi, aku ingin menjaga masa sekarangmu dan masa depanmu. Tuan Gu. Panggil namaku, Gu. Gu Yang Kiao. jadi bisakah kamu memberiku kesempatan untuk menjagamu? Mungkin selama waktu kita bersama ini hatiku juga sudah lama terpikat. Bagus sekali, Mian. Aku akhirnya menunggu hari ini. Bagus sekali, Mian. Akhirnya hari ini tiba. Oh, iya, hari ini sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu, belakangan ini. Secara internasional akan diadakan sebuah kompetisi desain terkenal, pengaruhnya sangat tinggi. Aku percaya kemampuanmu, daftar dan ikutlah. Aku. Benarkah aku bisa? Aku percaya padamu. Tidak ada mood. Jangan ganggu aku. tidak boleh. Lihatlah, nama ini familiar? Apa? Shen Mian. Dia ternyata ikut kompetisi desain terkenal di dalam negeri. Wanita sialan ini membuat kita kehilangan segalanya. Aku pasti akan menghancurkannya. Perempuan brengsek ini membuat kita kehilangan segalanya. Aku harus menghancurkannya. Orang ini sungguh tak tahu malu. Bisa-bisanya menjiplak. Lihat latar belakang orang ini, memang belum lama. Sangat memuakkan, serakah sekali. Penyiplak, mati saja. Desain-desain ini. Ini jelas yang dulu aku gambar. Kok bisa jadi bahan perbandingan dengan desainer lain? Jangan-jangan Su Shue? Katanya dia juga lulusan desain. Lagi pula, desain-desain ini ada di komputer lamaku dulu. Dia punya kesempatan untuk mengaksesnya. Halo, siapa ini? Gimana, Shen Mian? Kamu sudah menghancurkan aku dan kakak Huai Xuan seperti ini. Sekarang dicaci maki di seluruh internet. Ya pantas saja. Kamu, melalui Xie Huai Xuan, mencuri desainku. Hal tanpa bukti jangan asal bicara. Tapi dengan kamu menjiplak seperti ini, lebih baik pikirkan dulu cara menyiapkan biaya ganti rugi. Apa sebenarnya yang kamu mau? Sederhana. Kamu minta maaf secara terbuka di internet, akui bahwa kamu menjiplak, lalu keluar dari dunia desain. Aku mungkin bisa memaafkanmu. Apa sebenarnya yang kamu mau? Sederhana saja. Kamu mengakui kesalahanmu secara terbuka di internet, bilang kamu plagiat, lalu keluar dari lingkaran desain. Aku baru bisa memaafkanmu. Tidak mungkin. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku sama sekali tidak akan menyerah padamu. Kamu memang berani. Shen Mian, tunggu saja reputasimu hancur.
Bagaimana bisa? Di internet ternyata muncul sejumlah besar postingan yang bilang aku menggunakan tubuh untuk menggoda Gu Yan Qiao naik jabatan. Halo, wanita tak tahu malu. Ku dengar dulu kamu sudah pernah melakukan plagiat. Tak disangka sekarang kamu masih bisa naik jabatan dengan bantuan pria. Kenapa kamu belum mati saja? Halo, wanita tak tahu malu. Ku dengar dulu kamu pernah menjiplak. Tak disangka sekarang malah naik jabatan lewat pria. Kenapa kamu belum mati saja? Bukan begitu. Dulu, aku juga pernah difitnah. Saat itu, Xie Huaishuan tidak percaya padaku, malah memanfaatkan kesempatan ini untuk membujukku. Agar aku menjadi ibu rumah tangga. Kali ini, akankah Gu Yan Qiao percaya padaku? Berani aku bertaruh? Mian. 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 Tenang, Mian, aku di sini. Jangan khawatir. Orang yang menyakitimu, Duncan, akan kubuat mereka membayar mahal. Berani-beraninya menjiplak. Lihat latar belakang orang ini, memang belum lama. Sok ambisius, menjijikan, plagiat, mati aja. Kamu, percayalah padaku. Mengapa aku tidak percaya padamu? Kamu, bukankah seharusnya korbannya? Di internet sekarang, fitnah terhadapmu begitu banyak. Kamu pasti sedih membaca kata-kata kotor itu. Pasti tidak senang, kan? Kamu benar-benar percaya padaku. Pertama, hal ini pasti bukan kamu yang melakukannya. Kedua, aku cukup mengenalmu. Aku mau selamanya mempercayaimu tanpa syarat. Di dunia ini, belum pernah ada yang begitu mempercayaiku dan menyayangiku. Kenapa menangis? Tidak apa-apa. Aku pasti akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Perusahaan yang memutuskan kontrak denganku semakin banyak. Kalau terus begini, aku bisa-bisa bangkrut. Sue, kepalaku sakit banget. Bikinkan aku segelas air madu. Huaishuan, kamu suruh aku masakin kamu setiap hari. Sekarang suruh aku menyiapkan minuman untukmu. Dulu kamu bilang apa padaku? Lupa ya, aku ikut kamu bukan untuk jadi pembantu. Dasar, lihatlah keadaanmu sekarang. Aku yang mau jadi begini? Aku jadi begini demi siapa? Kalau bukan, karena menyinggung kami. Sampai jadi begini? Barusan kamu ketawa ya? Jujur, kamu lagi ngetawain aku ya? Bukan aku yang nyuruh kamu jadi begini. Sudahlah,
Jangan marah. Aku tadi ketawa. Soalnya aku di internet ngepost. Nuduh Shen Mian plagiat. Sama naik jabatan karena laki-laki. Sekarang orang-orang di internet pada nyinyirin dia. Kayaknya beberapa hari ini dia nggak berani keluar. Kalau Gu Yan Qiao lihat dia kayak gini, kayaknya juga bakal ninggalin dia. Susue, kamu anggap aku bodoh ya? Susue, kamu anggap aku ini bodoh ya? Wai Xuan, kenapa kamu marah-marah sama aku? Aku kan justru sudah membantumu. Hah, Susue, kenapa dulu aku tidak sadar kamu punya kemampuan sehebat ini, bahkan berani mempermalukan diri sendiri? Ah, coba sekarang, kamu ambil HP dan lihat, postingan di internet ngomong apa saja. Tidak mungkin. Kenapa bisa jadi begini? Bukannya kamu bilang di internet semua memaki Shen Mian? Kenapa yang aku lihat di internet malah membicarakanmu, Susue? Kamu yang menyakiti Shen Mian, lalu kamu juga membeberkan urusan kita ke internet. Sekarang di internet, semua memaki aku sebagai lelaki yang tidak berguna. Pasti Shen Mian tidak tahu malu, minta bantuan Gu Yan Qiao. Wai Xuan, orang-orang di internet kan memang gampang terpengaruh omongan orang. Kamu jangan dengarkan omongan mereka. Dulu aku pikir Shen Mian itu ibu rumah tangga yang tidak berguna. Sekarang aku baru sadar, kamu bahkan tidak bisa menandinginya. Masa kamu bandingkan aku dengannya? Wai Xuan, waktu itu kan kita sama-sama mau. Kenapa? Sekarang semua salahkan aku. Kamu? Aku sudah paham betul siapa dirimu. Kamu cuma lelaki tak berguna, hanya bisa melampiaskan amarah ke perempuan. Kamu berani memukulku. Sekarang kamu sudah tidak punya apa-apa, bahkan uang untuk menginap di hotel pun aku yang bayar. Sekarang juga kamu keluar dari sini. Apa maksudmu? Sudah sampai di titik ini, aku terang-terangan saja bilang. Uangmu yang tersisa sudah lama aku ambil. Sekarang kamu cuma anjing terlunta-lunta. Aku akan jujur saja padamu. Uangmu yang tersisa sudah lama aku transfer. Sekarang kamu cuma seperti anjing terlantar. Selamat pagi. Kok bangunnya pagi sekali? Presiden Direktur Grup Gu yang terhormat ternyata mau masak sarapan untuk kami berdua. Aku jadi agak malu. Presiden direktur sebesar apapun juga harus belajar merawat istri dan anak. Siapa? Shi Huai Xuan, kok kamu? Kamu tidak diterima di sini. Pergi. Mian, aku salah. Semua ini salahku. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Aku juga seharusnya tidak selingkuh. Kembalilah padaku. Boleh kan? Xie Huai Xuan, kamu gila ya? Saat kamu selingkuh dulu, hubungan kita sudah tidak mungkin lagi. Aku bisa menebusnya. Wanita bernama Susue itu, setelah menipu habis uangku, langsung mengusirku. Kamu cuma lelaki tak berguna. Cuma bisa melampiaskan amarah pada wanita. Berani-beraninya kamu memukulku. Sekarang kamu tidak punya apa-apa. Bahkan uang untuk menginap di hotel pun aku yang bayar. Sekarang juga, keluar dari sini. Maksudmu apa? Sekarang, sudah sampai di titik ini, aku akan jujur saja padamu. Uangmu yang tersisa sudah lama aku transfer. Sekarang kamu cuma seperti anjing terlantar. Sekarang aku sadar, hanya kamu yang terbaik untukku. Kembalilah, Gu Yan Qiao, tidak bisa memberimu kebahagiaan. Siapa bilang aku tidak bisa memberinya kebahagiaan? Maaf ya, kami sudah menikah. Tidak, Mian, ini pasti bohong kan? Mana mungkin kamu menikah duluan di belakangku? Kenapa aku harus membohongimu? Apalagi, saat kamu memutuskan untuk bersama Susue dulu, hubungan kita sudah tidak ada lagi. Ingin bersama siapa, itu adalah kebebasanku. Mau bukti, ya? Sekarang lihat sendiri.
Kok kamu bawa ini kemana-mana? Tentu saja untuk berjaga-jaga dari orang-orang yang tidak tahu diri yang masih mau masuk paksa. Tidak, Mian, kasih aku kesempatan lagi. Keluar, Mian. keluar. Tentu saja untuk mencegah mereka-mereka ini orang-orang yang tidak tahu diri. Masih mau menerobos masuk. Tidak, Mian, kasih. Aku kesempatan sekali lagi. Keluar, Mian. Keluar. Ah, tidak. Tidak. Bagaimana mungkin semua ini bisa berubah seperti ini? Milikku. Semua ini seharusnya milikku. Lagilah memikirkan Nuo. Teknologi medis di luar negeri sudah maju. Tidak akan lama lagi dia akan sembuh dan berkumpul dengan kita. Kita sekarang juga sudah menikah. Janinnya juga sudah stabil. Sudah waktunya pulang bersama aku. Ibuku sudah tidak sabar bertemu menantu perempuan dan cucunya itu. Tapi dulu aku. Percayalah padaku, dia pasti akan menyukaimu. Baik.